12. Semoga selalu sehat, selalu senantiasa berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Oh ya, lupa belum membuka masker. Apapun yang kalian punya hari ini, marilah disyukuri. Karena jika nikmat tersebut disyukuri, insya Allah akan bertambah banyak, akan bertambah berkali-kali lipat. Sebelum memulai pembelajaran hari ini, sebaiknya kita berdoa terlebih dahulu agar apapun yang kita lakukan mendapat barokah, mendapat pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Berdoa kita awali seperti biasanya dengan Al-Fatihah dulu, kemudian yang kedua doa sebelum belajar. Ayo berdoa bersama-sama. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, seperti biasanya setelah kita berdoa bersama-sama, saya akan mempresensi kehadiran anak-anak kelas 12. Presensinya, kalau biasanya di kelas kita presensi memakai ini kertas, kemudian saya centang-centang. Lah, karena ini daring, maka anak-anak silakan presensi di Google Form yang sudah saya bagikan tautan linknya di Google Classroom. Berisi identitas, nama, kemudian kelas, kemudian tanggal presensi, dan seperti biasanya foto selfie yang berisi Sherlock di mana anak-anak berada. Karena ini masa pandemi, silakan di rumah saja, jangan kemana-mana. Tetap menjaga kesehatan, menjaga keselamatan diri sendiri dan keluarga. Nah, kalian diharapkan mampu menentukan ide atau topik yang akan ditulis menjadi cerita sejarah. Yang kedua, tujuan pembelajaran yang kedua, anak-anak diharapkan dapat menulis kerangka cerita sejarah. Yang ketiga, ini yaitu anak-anak diharapkan dapat menulis cerita sejarah pribadi dengan memperhatikan unsur-unsur kebahasaan yang sudah kita pelajari di pertemuan sebelumnya. Ayo anak-anak, siapa yang ingat ada berapa unsur kebahasaan cerita sejarah? Ada 7. Ada 7 unsur kebahasaan cerita sejarah. Nah, silakan anak-anak mengingat-ingat lagi sambil dibuka-buka lagi, dibaca-baca lagi boleh. Sejarah pribadi. Bagaimana? Apa sudah membaca buku dalam bentuk PDF di Google Classroom anak-anak? Buku ini, buku Bahasa Indonesia untuk kelas 12 SMA atau MA, terbitan Kemendikbud karya Maman Suryaman. Nah, selanjutnya saya tampilkan slide yang berisi langkah menulis teks cerita sejarah pribadi. Mohon disimak ya. Secara umum, langkah menulis teks cerita sejarah pribadi ada 3, nah. Yang pertama itu menentukan topik atau ide, kemudian yang kedua menulis kerangka cerita yang berisi struktur teks cerita sejarah. Nah, yuk apa saja? Ada yang masih ingat? Yaitu dimulai dari orientasi, kemudian komplikasi, puncak konflik, kemudian resolusi, dan yang terakhir organ. Nah, yang ketiga, langkah menulis teks cerita sejarah pribadi yang ketiga adalah menulis cerita sejarah pribadi kalian itu secara utuh, secara total. Secara umum tadi 3 langkah itu. Nah, ini langkah khususnya, nah, ada 6 langkah. Yang pertama sama, yaitu merenung dan memilih satu ide yang untuk dibuat cerita sejarah pribadi. Kan dalam hidup kalian itu banyak hal-hal yang menyenangkan, tidak terlupakan gitu. Tidak hanya menyenangkan tetapi menyedihkan juga ada. Silakan didata dulu apa yang mau ditulis menjadi teks cerita sejarah pribadi, kemudian pilih satu saja topiknya. Langkah yang kedua adalah mendata tokoh dan perannya. Tokoh utama tentu diri kalian sendiri sebagai tokoh utama. Nah, tokoh lainnya, tokoh sampingan bisa berupa teman, tetangga, keluarga, atau bapak ibu guru di sekolah juga boleh. Tergantung cerita kalian itu mengambil setting di mana. Nyambung ke yang nomor 3, menentukan
suasana dan latar sosialnya bagaimana. Langkah yang keempat, menentukan sudut pandang. Ingat ada dua sudut pandang secara umum dalam novel atau cerita sejarah. Yang pertama sudut pandang orang satu dan yang kedua sudut pandang orang ketiga. Agar lebih mudah, saran saya gunakan saja sudut pandang orang pertama dengan kata ganti aku atau saya. Kemudian yang kelima, mengembangkan kerangka cerita sejarah. Kerangkanya berdasarkan struktur tadi itu yang sudah saya sebutkan. Nah yang keenam, ditulis secara lengkap, kemudian dibaca dan diperbaiki. Tetapi memperbaikinya tidak pertemuan. Nah, setelah saya membaca teks cerita sejarah pribadi yang anak-anak tulis, mulai dari penentuan topik, kemudian menyusun kerangka, sampai dengan menyusun cerita sejarah pribadi secara utuh, secara lengkap, saya menemukan hasil karya anak-anak itu alhamdulillah rata-rata sudah baik, sudah bagus. Hanya saja ada beberapa itu yang belum mencantumkan salah satu unsur kebahasaan teks cerita sejarah. Apa itu? Ayo. Salah satunya yaitu penggunaan dialog. Nah, tolong dilengkapi lagi dengan mencantumkan percakapan. Ini bisa menjadi koreksi, bisa menjadi catatan agar di pertemuan selanjutnya saat kita melakukan evaluasi dan menyusun kembali alias revisinya, anak-anak bisa tepat dan bisa merevisi secara lengkap dan efisien. Ke suatu tempat. Dalam cerita sejarah yang anak-anak tulis, rata-rata ada yang menulis kisah bersejarahnya saat jalan-jalan ke Bromo dengan sahabat, dengan teman maupun keluarga. Ada yang berkisah ke sini, air terjun kebanggaan Lumajang, yaitu air terjun Tumpak Sewu dan sekitarnya itu. Kemudian ada juga yang berkunjung ke tempat yang fenomenal lainnya, Pantai Wat Gale. Nah, itu sudah bagus, alhamdulillah, cerita bersejarah yang dekat-dekat saja dengan yang kita alami sehari-hari. Selain cerita ke suatu tempat ini, ada lagi yang kedua, seret. Nah, rata-rata ada yang menceritakan cerita bersejarahnya saat di organisasi, pengalaman berorganisasi. Ada yang ikut OSIS, ada yang remaja masjid, kemudian ada juga yang ikut di organisasi seni tari, seni musik, kemudian ada yang di PMR. Nah, pengalaman organisasi seperti ini yang pernah saya tulis di contoh di Google Classroom itu memang merupakan sesuatu yang wow begitu. Nah, menurut saya itu tidak terulang. Kan benar kan ya? Saat-saat yang kita lalui sekarang ini tidak akan terulang, tetapi tertanam di dalam ingatan kita. Semoga dapat menjadi pelajaran baik. Semoga kita dapat memetik hikmah di balik kisah. Kemudian selain pengalaman berorganisasi, yang saya temui juga di karya anak-anak itu adalah cinta monyet, Cimon. Nah, ini memang dialami oleh remaja, siapapun itu usia remaja pasti mengalami yang namanya cinta monyet. Mengapa ada emotikon senyum? Nah, ini dan emotikon sedih begini. Karena tidak semua cinta monyet itu sejarahnya berakhir menyenangkan. Ada juga yang berakhir sedih, misalnya putus cinta. Atau kalau bahasa sekarang itu, bahasa Jawanya. Nah, jangan lupa anak-anak mengisi refleksi. Refleksinya ada di Google Form. Jangan lupa diisi, di situ berisi pertanyaan-pertanyaan seputar kegiatan pembelajaran yang sudah apa yang kita peroleh hari ini bermanfaat, kemudian dapat menjadi sesuatu yang baik di tengah-tengah pandemi COVID-19 ini. Semoga pandeminya segera berlalu, segera hilang, segera pergi, agar kita dapat bertemu kembali secara tatap muka di sekolah. Baik, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.